tool yang ini, yang ikonnya seperti ombak, yang ini adalah tweak tool. Ini adalah tool untuk memanipulasi objek atau pad untuk melakukan koreksi entah bentuk atau warna dan sebagainya, tapi dengan cara yang lebih natural. Jadi kita semacam bisa memahat objek. Bisa diibaratkan jika objek kita adalah lempung atau tanah liat atau play-doh, kita bisa membentuknya dengan memencet-mencet, menekan, mencubit. Ya, kira-kira analoginya seperti itu. Jadi bisa mendeformasi objek dengan cara yang lebih natural. Kalau kita klik di sini, tool di sini modenya ada banyak ya. Kita bisa bekerja dengan objek yang di sebelah sini, lalu bisa dengan pad, lalu bisa dengan warna. Enaknya langsung aja kita coba ya, yang tentang pad dulu ya. Jadi kita pilih yang ini, push pad. Karena yang pad ini berhubungan dengan menggambar. Jadi kalau kita misalnya di sini menggambar pakai pensil, saya pakai mouse ya. Misalnya saya menggambar kelinci. Karena saya pakai mouse, jadi hasilnya mungkin agak nggak karuan ya. Ini misalnya kepala kelinci gitu. Nah, terus kita ingin merapikan objek ini. Jadi pertama-tama kita pilih objeknya dulu. Pastikan objeknya kepilih. Lalu pilih tweak tool. Di sini modenya ada banyak. Seperti tadi kita bahas, kita pilih yang push part yang ini. Jadi kita bisa mendorong bagian shape-nya. Jadi kita dorong dari sini, kita klik and drag. Nah, kita bisa membentuknya kayak seperti memahat. Sebelah sini juga. Nah, di sini kan ada lingkaran besar. Di sini bisa diatur lewat width-nya ini. Bisa di set misalnya lebih kecil 10. Nah, kita bisa memahat dengan lebih kecil. Seperti ini. Yang perlu diingat, yang width ini atau ukuran, ini ukurannya relatif terhadap layar ya. Jadi kalau di zoom, saya zoom out, zoom in gini, ukurannya ya selalu tetap segini. Ada enaknya sih. Jadi kalau pas kita pengen nge-tweak bidang yang gede, tinggal di zoom out aja. Misalnya saya zoom out, nah ini saya nge-tweak yang gede. Lalu kalau saya mau lebih detail, saya zoom in aja. Nah nanti kan jadi bisa nge-tweak bagian yang lebih detail-detail gitu. Saya set kembalikan ke 20 saja. Lalu yang force ini adalah seperti namanya, yaitu kekuatan. Jadi sekuat apa gerakan drag mempengaruhi shape yang dibengkokkan. Atau juga bisa analoginya kayak selembek apa objeknya mau dimanipulasi. Makin kecil nilainya makin susah dimanipulasi. Jadi kalau saya set di sini ke angka 5 misalnya. Lalu saya dorong-dorong tuh. Itu kan efeknya cuman sedikit-sedikit. Sedangkan kalau saya yang gedein, misalnya 20 seperti tadi, jadi saya geser dikit aja sudah bengkok. Jadi yang kecil-kecil ini, kalau nilainya kecil mungkin lebih cocok untuk yang detailing kecil-kecil ya. Oh iya, kalau pakai tweak tool ini, dengan sifatnya yang memahat dengan natural kayak gini, pasti kan berpotensi pad yang dihasilkan jadi kompleks ya. Coba kita cek node-nya. Nah, kita lihat padnya, nodes-nya jadi banyak nih. Kalau seperti ini kan mau kita edit manual pakai satu-satu gini kan jadi susah ya. Nah, jadi mending bisa kita simpelkan aja. Seperti sebelumnya caranya, kita pilih objeknya, lalu menu pad, simplify. Nah, di sini padnya jadi lebih simpel. Jumlahnya lebih sedikit. Kalau sudah begini kita bisa mengeditnya lebih gampang. Bahkan bisa kita delete seperti cara yang sebelumnya. Kalau kita delete kan bentuknya relatif lebih tetap. Jadi biasanya enak seperti itu. Lalu ada satu kelemahan yang cukup kerasa ya ketika kita kerja dengan tweak tool ini. Yaitu cuman bisa dipakai di pad yang tertutup. Jadi kalau misalnya kita membuat semacam moncongnya kelinci, seperti ini misalnya. Ini kan padnya terbuka nih. Lalu kita ingin nge-tweak, kita select dulu objeknya, sudah pastikan ke select. Lalu kita dorong, mau dorong di sini. Nah ini otomatis nanti padnya menutup sendiri. Jadi kalau sudah kayak gini, kalau kita tetap pengen pakai pad tool, jadi kalau setelah kita ubah-ubah ya kita buka lagi nanti padnya. Kita bikin pad terbuka lagi,
Caranya yaitu menggunakan break path at selected nodes. Nah, ini dipecah. Lalu ini kan udah pecah, terus tinggal di delete aja. Seperti itu. Lalu masih di tweak tool, kita coba mode lainnya ya. Kita lihat tadi kita sudah pakai mode push, yaitu yang mendorong-dorong path sesuai dengan arah gerakan mouse kita. Lalu ini shrink to insert parts of path. Jadi kita menciutkan, kayak mengkerutkan path. Sedangkan kalau kita tahan shift seperti petunjuknya, akan menggembungkan. Jadi kita misalnya coba ya. Kita bagian pangkal telinga kita kerutkan. Oh, belum kita select objeknya, ingat. Jadi kalau mau selectnya, kita select dulu, atau paling enak sih kalau kembali ke select tool ini kita tekan spasi aja. Spasi. Nah, nanti dengan spasi bisa kita klik, terus kita spasi lagi, dia kembali ke tool yang sebelumnya, kembali ke tweak tool. Oke. Jadi ini udah kita select. Kemudian kita tadi modenya kita pilih insert swing ya, swing. Nah, jadi di pangkal telinga ini kita geser, nah kita klik pelan-pelan. Nah, dia akan mengecil. Di sini juga kita klik pelan-pelan, dia akan mengecil. Oh, terlalu banyak, kita undo. Nah, kemudian kalau kita tahan shift, kemudian kita drag, akan menggembungkan. Tahan shift ya. Nah, di sini menggembungkan. Bagian telinga atas ini saya gembungkan. Juga agak gembungin dikit. Kalau di Photoshop mungkin Anda ingat tools namanya Liquify. Kurang lebihnya mirip lah di sini. Lalu kita coba mode sebelahnya lagi, ini attract part of path. Nah, ini kayak magnet. Jadi kalau kita ini objeknya udah keselect, lalu kita geser di sini, nanti dia akan kayak mengikuti arah mouse kita. Nah, jadi kayak benjol gitu. Bisa kita pakai untuk memahat juga. Jadi nanti kita lihat objeknya di sini jadi lebih kompleks setelah kita pakai tweak tool. Kita bisa path, simplify, supaya lebih simple pathnya. Oke. Lalu satu lagi tadi ada yang berurusan dengan path. Di sini ada broken part of path. Jadi untuk mengkasarkan ya, kita coba aja. Kita geser. Nah, di sini akan jadi bergerigi. Jadi cocok sih buat bikin kelinci ini kan karena berbulu ya. Tapi saya jarang sih pakai ini, jadi kita undo saja. Intinya Anda sudah tahu fungsinya. Soalnya kalau kita gerigi gini, nanti kita lihat pathnya pasti bakal kompleks sekali. Itu bakal sangat kompleks. Oke, kita undo saja. Lalu kita coba mode yang lain. Mana tadi? Di sini. Nah, di sini yang sebelah kiri di sini, berjajar di sini nih, ini bekerjanya di objek. Kalau yang tadi kan kita memahatnya kan di path atau shape pakai yang daerah sini. Kalau yang di sebelah sini nih kita kerjanya dengan banyak objek. Jadi yang kita pahat adalah susunan atau transformasi tiap-tiap objek tersebut. Namun bentuk atau shape masing-masing objek itu bakal tetap. Jadi kira-kira kayak ikonnya yang di sini. Kita kan di sini lihat ada bulat-bulat kecil-kecil gini. Di sini juga bulat-bulat. Nah, nanti bulat-bulatnya itu disusun menyerupai icon ini. Kalau yang ini berarti bengkok. Kalau yang ini berarti mengkerut atau menggembung. Kita coba aja ya. Kita langsung demo aja supaya enak. Misalnya kita bikin banyak objek kotak di sini. Kita buat kotak pakai kontrol, tahan kontrol biar kotak, lalu kita duplikat. Sementara pakai cara manual saja duplikatnya. Paste in place, copy, kita save dulu deh. Kita copy, kita paste in place. Kita duplikat yang banyak. Oke, jadi di sini kita punya banyak objek kotak-kotak. Kita geser, kita bawa ke sini aja supaya jelas ya. Nah, di sini kita akan mencoba masing-masing tweak tool tadi. Jadi mungkin kita copy di sini.
supaya masing-masing bisa kita tes satu-satu. Oke, kita select dulu semuanya pertama-tama ya. Select semua objek-objek yang ingin ditweak. Lalu kita coba satu-satu, mana tweak tool ini. Nah, yang ini kita move object in any direction, jadi untuk mendorong. Jadi kita dorong di sini. Nah, jadi bentuk objeknya tetap, cuman kita mendorong posisi-posisinya aja. Tuh. Jadi secara bersamaan mereka terdorong, tapi dengan arah yang natural sesuai dengan gerakan mouse kita dan sesuai dengan ukuran dan tekanan yang kita berikan. Ini objek sebelahnya nggak bakal kena, soalnya dia cuma bekerja di objek-objek yang kita select sebelumnya. Karena kita cuma men-select sini, berarti cuma ngefek ke sini. Jadi ini untuk push ya. Kemudian kita coba mode yang lain, yang ini. Ini mengkerutkan atau menggembungkan sesuai dengan ikonnya. Jadi kita select dulu semuanya. Kemudian balik lagi. Kita pilih ini. Kalau kita pilih, nah ini akan mengkerut di sini. Misalnya saya di sini, nah dia akan mengkerutkan di sini. Kalau tahan shift, kebalikannya dia akan menggembungkan. Seperti itu. Lalu kita selanjutnya lagi, kita select dulu. Paling enak tekan spasi, kembali ke select tool. Kita select, terus kita spasi lagi, kembali ke tool sebelumnya. Kita pilih yang ini, move object in random direction. Oke, jadi dia kalau kita klik dia akan kayak di randomize gitu ya, diacak-acak posisinya. Oke, kemudian kita coba yang lain. Kita select dulu sebelah sini. Kita select dulu yang sebelah sini. Nah, kita coba yang ini, yang swing object with shift and large. Oke, jadi kalau kita mengecilkan ukuran objek-objek yang semakin dekat tempat mouse kita, semakin kecil dia. Jadi tuh, dia akan mengecilkan. Saya drag ini. Jadi bagus sih buat efek. Kalau tahan shift, kebalikannya, dia akan membesar. Tuh. Oke. Kemudian kita coba sebelahnya lagi. Kita select semua di sini. Lalu di sini yang ini, rotate object. Ini akan merotate ya. Kalau biasa dia akan searah jarum jam. Kalau tahan shift, berlawanan arah jarum jam. Kita coba aja. Tuh, kalau kita dia berputar. Kalau kita tahan shift, dia berlawanan. Gitu. Sedangkan kalau ini duplicate object, kita coba aja. Kita select dulu objeknya. Nah, jadi kalau kita drag di sini dia akan menduplikat objek yang semakin dekat dengan mouse. Kita klik di sini, nggak terasa, nggak kelihatan sih, tapi begitu kita lihat, kita select, ini aslinya sudah keduplikat. Tuh kan, sudah keduplikat. Jadi semakin tadi kita nekan semakin banyak, hasil duplikatnya semakin banyak. Jadi kalau kita tahan shift, sebaliknya dia akan mendelete. Coba ya, tweak tool. Lalu kita tahan shift. Nah, semakin delete, semakin banyak yang kita delete kalau tahan shift. Tapi kalau nggak ditahan shift, dia akan menduplikat. Dan duplikatnya tuh persis di atasnya. Jadi mungkin dikombinasikan sama ini ya, randomize itu ya. Jadi ini duplikat dulu yang banyak, kemudian di randomize, diacak-acak tuh. Kelihatan kalau ada banyak gitu. Jadi masing-masing ini ada fungsinya sendiri-sendiri. Lalu mode yang sebelah sini belum kita bahas, ini mode warna. Jadi dia akan mengubah atau membubuhi warna yang ini, yang paint tool color upon selected object. Jadi akan membubuhi warna dengan
sedikit demi sedikit sesuai dengan tekanan mouse kita. Misalnya kita pilih kuning ya, kuning. Terus kita mungkin manipulasi objek yang sebelah sini. Kita select dulu semua, lalu tweak tool. Ini kita pilih warna kuning misalnya. Nah, kalau kita klik ini dia akan semakin kuning, ya kan? Jadi bagus buat mewarnai, membubuhi warna. Oke. Kemudian ini sudah untuk mewarna, lalu kita yang sebelahnya ini jitter the color. Jadi akan ngacak warnanya ya. Kita coba, kita select semua sini. Kalau kita drag ini, nah nanti dia warnanya akan semacam bergeser tapi dengan acak ya. Dari warna asal agak berubah. Jadi warnanya lebih bervariasi aja. Kalau kita perhatikan, kita cek objeknya satu-satu, nah warnanya masing-masing berubah dengan random. Tapi randomnya itu basisnya itu warna asalnya. Oke. Kemudian yang ini blur. Jadi kalau kita pilih di sini, kita drag. Nah, maaf, belum kita pilih. Undo. Kita pilih ini ya, yang blur. Mode blur. Semakin dekat, semakin ngeblur dia. Tuh kan. Kalau tahan shift, semakin tajam. Ini berlaku ke tiap-tiap objek, tiap-tiap masing-masing objek kecil-kecil ini. Jadi aslinya itu cuman ngeset ini sih, parameter blur di sini. Jadi yang tadi semakin dekat itu parameter yang kena semakin banyak, semakin gede blurnya. Nah, ini semakin gede. Semakin nggak terlalu kena, berarti blurnya semakin kecil aja. Dan kalau nggak kena ya blur, tetap nggak ke blur gitu. Jadi seperti itu kira-kira fungsinya. Oke, kalau tadi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang dasar-dasar penggunaan tweak tool. Sekarang kita akan mencoba menerapkannya dalam menggambar. Di sini kita akan mencoba menggambar apa ya? Mungkin menggambar dinosaurus menggunakan metode kayak memahat gitu. Jadi kita bisa menggunakan objek-objek sederhana kayak lingkaran. Misalnya kita mulai dengan ellipse. Ini kepalanya. Kita warnai apa ya? Mungkin pink ya. Coba kita cek warnanya. Ya, sementara warna ini aja. Ini moncongnya kira-kira. Nanti kita pahat. Tapi kita buat dulu matanya misalnya warna putih. Lalu kita buat badannya warnanya sama dengan ini. Kita buat badan. Lalu kita buat ekornya mungkin seperti ini. Lalu tangannya kita putar, rotasi. Kita kasih warna yang agak berbeda dulu biar kelihatan. Lalu tangan satunya mungkin di sini ya. Kita taruh belakang. Lalu kakinya mungkin ini telapak kakinya. Topi. Untuk kaki satunya kita paste saja. Nah, lalu nanti kita buat sisi-sisinya tapi belakangan aja. Jadi pada dasarnya
Ini semua adalah lingkaran ya. Lalu kita ingin memahatnya supaya berbentuk sesuai dengan keinginan kita. Ini misalnya kita ganti dikit warnanya supaya lebih kelihatan. Ini kita taruh atas saja kepalanya, oke. Ini bentuk dasarnya ya. Kita mulai dari memahat kepalanya menggunakan ini, tweak tool. Kita bentuk moncongnya supaya lebih menyerupai dinosaurus. Dinosaurusnya kartun aja sih ini. Seperti ini mungkin ya. Oke, matanya biarin aja. Kemudian kita buat tangannya, kita pahat juga. Kita gembungkan mungkin ya. Ini, tahan shift. Ini juga digembungkan, tahan shift. Kita select dulu, kita spasi, klik, spasi lagi, kembali ke tweak tool. Kita gembungkan, tahan spasi. Kalau kita tahan spasi, lihat ikonnya berubah kan, jadi kayak menggembungkan. Nah, kemudian untuk badannya, kita pilih badannya, kita pakai yang membengkokkan aja kali ya. Ini. Perutnya agak gendut. Kemudian ekornya kita juga bengkok-bengkokkan. Oke. Lalu ekor sama badannya kita gabung saja karena jadi satu kesatuan menggunakan pad union. Nah, kan digabung. Kemudian kakinya ya. Kaki dinosaurus seperti apa ya? Kita pahat saja pakai tweak tool. Seperti ini kali ya. Nah, ini kita gabung saja dengan ini, telapak kakinya, pad union. Bisa kita pahat lebih detail lagi. Kita zoom kalau ingin lebih detail. Lalu kaki satunya kita gabung saja dulu langsung union. Lalu kita pahat bagian sini agak detail, jadi kita zoom in ya. Kita zoom out lagi. Tangannya mungkin agak bengkok ya. Kita select dulu tangannya. Ini juga agak bengkok. Lalu ini sama kepalanya mungkin kita gabung saja kali ya. Pad union.
Ini kita edit path-nya, kita delete aja bagian sini supaya menyambung antara leher dengan kepalanya. Oke, dari sini bentuk dasarnya sudah berubah lebih menyerupai dinosaurus ya. Kita bisa pahat lagi terus supaya lebih detail. Oke, jadi bentuk dasarnya sudah kira-kira sudah jadi seperti ini. Jadi bisa kita tambahkan detail lanjutan. Misalnya kita tambahkan sisik. Kita bisa buat sisik juga dari objek sederhana. Misalnya ini kita warnai apa ya? Nah, ini aja. Kita buat sisik itu pakai ini. Dipahat juga. Tweak tool. Oke. Nah, ini sudah lumayan. Kita sederhanakan path-nya supaya lebih simple. Path, simplify. Masih ada yang nggak butuh, bisa kita lebih simpelkan lagi dengan mendelete-nya. Oke, mungkin segini aja. Kita pasang sisiknya. Ini kali ya. Semakin ujung, semakin kecil ya sisiknya. Kira seperti ini aja. Kemudian ini ada yang kurang bagus, kita delete saja supaya lebih halus. Bisa kita simplify juga path-nya. Yang ini karena jelek gini tajam ya, bisa kita haluskan. Biasanya sih enak pakai ini. Ini smooth. Nah, lebih smooth. Sebelah sini juga biar lebih smooth. Oke, jadi udah puas dengan bentuk dasarnya. Kita buat detailnya ya. Kita buat matanya. Lingkaran di belakangnya. Warnanya shading lebih tua. Seperti ini. Mungkin digedein dikit. Lalu kita membuat mulut. Mulutnya pakai pen aja. Pen tool. Mulutnya sederhana. Kita matikan snappingnya supaya tidak mengganggu. Kita tebalkan saja. Warnanya juga kita ubah lebih tua ding. Stroke stylenya kita gedekan. Kemudian kita bisa membuat shading sedikit di bagian sini. Sini diwarnai dengan warna ini. Stroke-nya nggak usah diwarnai.
dan kita edit saja. Kita save. Mungkin kita kasih warna gini, transparan dikit di pipinya. Hidungnya juga belum. Kita buat lubang hidung di sini. Kayaknya sisinya kita tambahkan lagi yang di atas kepala. Ini tangannya kita warnai sama saja dengan ini. Cuman karena warnanya sama dengan warna badannya, jadi kita tambahkan semacam garis. Kita duplikat saja. Kemudian seperti ini. Kita taruh bawahnya. Oke, bagian atasnya saja yang tertutup. Lalu kita potong, jadi kita yang bagian body ini kita duplikat, paste in place, lalu kita pilih yang bagian sini, lalu kita intersectionnya. Nah, ini kita kasih warna sama dengan badan tapi lebih gelap sedikit. Nah, seperti ini aja. Kemudian badannya, kakinya maksud saya, kasih warna sama. Lalu bagian ini pakai teknik seperti yang tadi, membuat semacam bayangan. Nah, seperti ini. Lalu kita duplikat badan dinosaurusnya, copy, paste in place, lalu kita pilih ini, kita intersection. Nah, lalu tinggal kita rapikan saja. Ini kita delete, semacam seperti itu. Kemudian kita mungkin bagian perutnya kita kasih warna agak berbeda ya. Kita kasih warna, kita buat bagian perut sampai ekor bagian bawahnya biasanya warnanya beda. Nah, kita kasih warna pink tapi lebih muda. Mungkin ini dulu sementara, stroke-nya nggak usah. Lalu kita pilih body lagi, kita copy, paste in place, lalu intersection lagi. Kita save dulu. Ini kita delete karena nggak butuh. Kita taruh urutannya ke agak bawah dikit. Nah, semacam seperti ini. Kita taruh di atasnya saja, ding. Kakinya harus lebih atas daripada ini. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita opacity-nya ini kita kecilin saja. Kakinya kita ubah warnanya dengan ini. Nah, oke. Jadi objek dinosaurusnya mungkin segini aja. Oh ya, ini mulutnya ini karena ada seperti ini, mending kita ubah jadi objek aja.
ke pad. Jadi stroke to pad sekarang udah jadi pad kan. Lalu kita gabung saja di sini union. Lalu kita ini edit sedikit supaya lebih bagus. Oke, jadi dinosaurusnya sudah jadi. Lalu kita buat awan atau buat asap ya. Kita jadi bikin objek yang banyak, abu-abu, opacity-nya digedein saja, bikin yang banyak di sini. Kita paste di sini. Kalian demoin tweak tool. Nah, jadi lalu kita pilih semua, kita tweak tool di sini, lalu yang mode ini objek kita bisa pindahkan. Sebenarnya pakai manual aja bisa sih, saya cuman ingin memanfaatkan tools ini aja. Ini mengecil, ini membesar. Lalu di sini ada mengecilkan, bagian sini kita kecilkan, bagian sini kita besarkan. Ini randomize. Jadi kayak kentut ya, nggak apa-apa deh. Anggap awan. Oke, jadilah objek sederhana yang dibuat menggunakan objek-objek yang lebih sederhana kayak elips, lalu kita pahat menjadi bentuk dasar yang lebih menyerupai objek yang kita inginkan.